Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus puasa? Kenapa saya harus Islam? Kenapa saya harus Allah Tuhannya? Kenapa harus Muhammad nabinya? Kenapa harus Al-Quran? Ini dasar-dasar yang menimbulkan satu motivasi, satu dorongan untuk melakukan sesuatu, satu keinginan untuk senantiasa mau memperdalam. Maka kalau ada orang yang dia mempelajari what and how, tapi gagal untuk mempelajari why, maka muncul orang-orang yang tahu tentang bagaimana tata cara beribadah, tahu persis bagaimana ibadah itu seharusnya, tahu persis apa itu ibadah, tapi mereka tidak mau melaksanakan ibadah. Mereka tahu persis bagaimana cara nutup aurat, mereka bisa menyebutkan dalil-dalilnya, mereka tahu cara untuk nutup aurat, tapi mereka nggak mau nutup aurat. Kenapa? Karena mereka nggak punya jawaban dari pertanyaan why, kenapa aku harus tutup aurat. Banyak lulusan-lulusan pesantren yang lulus dari pesantren tahu tentang baca kitab, tahu tentang bahasa Arab, tahu tentang Al-Quran, mungkin hafal dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Tapi ketika mereka diminta untuk melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, mereka nggak mau. Kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Why? Kenapa dia harus melakukan seperti itu? Tapi sebaliknya, ketika kita sudah mempelajari why lebih dulu daripada what and how, kemudian taruhlah kita belajar cuma why tapi nggak ada what and how, maka seterusnya kita akan mencari what and how dengan sendirinya. Saya masuk Islam tidak tahu tentang what and how. Saya nggak tahu bagaimana baca Quran. Saya nggak tahu bagaimana huruf hijaiyah. Saya bahkan nggak tahu 25 nabi dan rasul. Saya nggak tahu nama-nama malaikat. Saya nggak tahu nama-nama bulan di dalam bulan hijriyah. Saya nggak tahu sejarah-sejarah Rasulullah. Tapi yang saya punya apa? Yang saya punya why. Kenapa saya masuk Islam? Ketika saya punya why, motivasi itu, maka yang saya lakukan adalah saya cari siapa yang bisa ngajarin saya. Saya cari bagaimana cara yang bisa membaca Al-Quran. Saya cari tahu bagaimana cara bisa menghafalkan Al-Quran dan seterusnya. Maka kalau kita boleh memilih untuk mengawali pelajaran kita, seharusnya pelajaran itu dimulai dari why, dari pemikiran, seperti yang saya sampaikan.